Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun karya penyelamatan Kristus bagi umatnya sudah terselesaikan di atas kayu salib, sebagaimana Yesus berseru pada waktu itu, sudah selesai. Kepeduliannya pada anak-anaknya tidak akan pernah berakhir. Yesus tidak pernah beristirahat dari perannya sebagai gembala abadi umatnya. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jika ketika dalam keadaan rendah, hina, sekarat, dan mati, Ia berkuasa menghasilkan mahakarya pendamaian kita kepada Allah, betapa lebih mampunya Ia memelihara kita sekarang dalam keadaannya sebagai penebus yang hidup, dimuliakan dan berjaya, dibangkitkan dan menjadi pembela kita di hadapan tahta. Meskipun Ia telah berada di sorga, Yesus masih aktif membela kita. Setelah Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Ia kembali kepada kemuliaan yang dimilikinya sebelum peristiwa inkarnasi, untuk melanjutkan peran dan jabatannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, perannya yang abadi sebagai pribadi kedua dalam Allah Tritunggal. Meskipun bumi ini terus dimenangkan bagi Kristus, Yesus adalah pembela umat Kristen. Ia berperan sebagai perantara bagi segenap umat miliknya. Yesus selalu membela kasus kita di hadapan Sang Bapa, seperti pengacara yang membela kliennya. Yesus sedang membela kita di saat setan yang namanya berarti pendakwa sedang menuduh kita dengan menunjukkan dosa dan kelemahan kita di hadapan Allah, seperti yang Ia lakukan dalam kasus Ayub. Namun tuduhan itu sudah tidak lagi dianggap di surga karena karya Yesus di atas salib telah melunasi hutang hukuman dosa kita. Oleh karena itu, Allah selalu melihat kebenaran Yesus yang sempurna terungkap dalam anak-anaknya. Ketika Yesus mati di kayu salib, kebenarannya, kekudusannya yang sempurna diperhitungkan pada kita, sedangkan dosa kita diperhitungkan pada Dia dalam kematiannya. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus adalah satu-satunya perantara insani antara Allah dan umat manusia. Tidak ada pihak lain yang dapat menjadi perantara bagi kita di hadapan tahta Sang Maha Kuasa. Hanya Kristus yang merupakan Allah insani yang dapat membela dan menjadi perantara antara Allah dan manusia. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kristus selalu hidup dan Kristus selalu menjadi perantara karena Dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan melalui karya penebusannya di salib Golgota yang kejam dan kebangkitannya yang mulia. Segala kuasa telah diberikan kepadanya oleh Bapa sehingga Dia dapat dengan otoritas mutlak menyatakan kesanggupannya untuk menyelamatkan sepenuhnya semua orang yang percaya padanya. Kristus telah berjanji untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa, kesalahan dosa, hakikat dosa dan hukuman dosa, namun juga menguduskan kita seutuhnya dan menjadikan kita serupa dengan gambar dan rupa Kristus Yesus Tuhan kita. Anugerah penyelamatannya bukan hanya untuk masa yang akan datang, namun akan dibawa sampai pada kesempurnaannya, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan siapapun yang percaya dalam namanya sebagai juru selamat dan yang datang kepadanya untuk meminta pengampunan dan kedamaian. Tidak ada waktu dan tempat di mana pengorbanan perantaraannya tidak sampai kepada kita. Sebagaimana Ia berjanji, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Ia hidup senantiasa
menjadi pengantara bagi orang yang percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sanggup menyelamatkan kami dengan sempurna. Biarlah kami datang di hadirat Allah di dalam semua pergumulan kehidupan kami, sebab Engkau Allah yang menjadi pengantara bagi kami untuk menyelesaikan semua permasalahan kehidupan kami, sehingga kami beroleh sukacita. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.